and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Ini film saya rekomendasiin banget buat kalian tonton. Inti filmnya kita bakal dibawa ke seorang remaja yang divonis udah ada bibit-bibit bakal jadi psikopat alias pembunuh berantai. Tapi dia malah berburu pembunuh berantai yang asli demi nyelamatin kotanya. Di saat orang normal ketakutan setengah mati sama seorang psikopat. Tapi bocah sosiopat ini malah kegirangan dan neror balik si pembunuh. Tanpa sadar kalau pelaku yang lagi dia ajak main kucing-kucingan ini bukanlah manusia biasa. Daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film dibuka di sebuah kota kecil yang mendadak gempar. Mobil ambulans di mana-mana. Dan polisi setempat geleng-geleng kepala karena melihat TKP yang super mengerikan. Korban pembunuhan kali ini benar-benar tercabik-cabik sampai organ dalamnya berceceran di jalanan. Di kerumunan itu ada seorang remaja bernama John Wayne yang lagi ngeliatin kondisi mayat dengan tatapan yang datar. Bukannya takut, dia malah santai aja lalu pergi dari sana naik sepeda. Gak heran sih John seberani itu, soalnya dia tinggal di rumah duka milik keluarganya. Pas sampai rumah, John langsung bantu ibunya yang bernama April dan tantenya yang bernama Margaret buat ngurus jenazah. Di saat ibunya ketakutan setengah mati karena teror pembunuhan ini, John malah ngeluarin dark jokes. Dia bilang, ya bagus dong, makin banyak yang mati, bisnis kita makin cuan. Penasaran sama kasus tadi, John diam-diam balik ke TKP. Di sana dia nemuin petunjuk yang aneh, di mana ada genangan cairan hitam pekat misterius yang gak jelas itu apa. Besoknya di sekolah, John langsung dipanggil ke ruang kepala sekolah bareng sama ibunya. Gara-garanya simple tapi cukup menakutkan, di mana John baru aja mengumpulkan tugas esai tentang tokoh terkenal. Dan tebak siapa yang dia bahas? Yap, seorang pembunuh berantai legendaris. Kepala sekolahnya cuma bisa ngingetin, jika John penasaran sama kematian itu masih bisa dibilang wajar, tapi jangan kebablasan. Pas jam istirahat, John duduk bareng satu-satunya teman dia yang bernama Max. Di sini tiba-tiba datang Rob, bocah pembuli yang hobinya nyari perkara. Rob mengejek John bau mayat, bahkan sampai ngelempar kentang ke mukanya. Di sini John berusaha keras untuk nahan emosi. Di bawah meja terlihat tangannya sudah ngegores-gores garpu, tapi dia milih buat nggak ngelawan. Dan pertanyaannya, kenapa John ini nggak ngebales? Jawabannya terungkap pas John konsultasi sama psikolognya yang bernama Dr. Neblin. Ternyata John ini sudah didiagnosis secara klinis sebagai seorang sosiopat. Dia punya kecenderungan sosiopat yang kuat. Makanya biar nggak jadi monster beneran, John bikin aturan ketat buat dirinya sendiri. Salah satu aturannya adalah kalau dia ngerasa pengen ngebunuh orang, dia harus tersenyum ramah ke orang itu. Dr. Neblin terus menyemangati John dan bilang kalau John punya kontrol penuh atas takdirnya sendiri. Sepulang terapi, John mampir ke rumah tetangganya yang udah lansia, bernama Pak Crowley. Pak Crowley ini udah tua banget dan fisiknya sangat lemah. John ngebantuin dia bikin tempat pembakaran api di halaman. Dan dia sempat bantuin Pak Crowley ngirim foto lewat HP buat istrinya, yang bernama Kai. Di momen ini juga John sempat curi-curi pandang ke Brooke, cewek tetangga sebelah yang dia taksir. Gak lama rumah duka keluarga John kedatangan mayat korban pembunuhan yang sempat John lihat kemarin. Pas lagi diotopsi, kondisinya hancur parah. Dan yang mengejutkan, Tante Margaret sadar kalau salah satu ginjal si korban sudah menghilang. John langsung curiga kalau organ itu sengaja diambil sama sang psikopat. Tapi ibunya langsung motong pembicaraan karena dia gak mau ngebahas hal-hal yang mengerikan seperti itu. Besok paginya berita TV mengabarkan ada pembunuhan yang baru lagi. Polisi lagi-lagi nemuin cairan hitam misterius yang sama seperti di TKP sebelumnya. Singkat cerita, waktu malam Halloween tiba. Kota itu dicekam ketakutan. Pas John dan Max lagi keliling nyari permen, ayahnya Max sampai harus ikut ngawal sambil bawa pemukul baseball buat jaga-jaga. Di tengah malam, John sempat ngelihat sesosok pria mencurigakan di dalam gang.
Tapi pria itu mendadak hilang secara misterius. Malamnya mereka pergi ke pesta dansa sekolah. Di sana Brooke alias cewek yang ditaksir oleh John mulai nunjukin tanda-tanda suka sama dia. Tapi lagi-lagi momen manis itu dirusak sama Rob si pembuli. Kali ini Rob kelewatan karena mulai menghina ibu John. Karena habis kesabaran, John langsung natap Rob dengan tajam. Dan dia berkata, "Saya adalah sosiopat yang terdiagnosa. Bagi saya kamu itu hanyalah sebuah objek." Dan John juga berkata kalau dia sangat tertarik untuk ngebelah tubuh Rob, cuma buat lihat isinya kayak gimana. Seketika Rob langsung pucat. Dia pun ketakutan dan kabur sambil ngatain John orang aneh. Beberapa hari kemudian pas John lagi sesi terapi bareng Dr. Neblin di atas atap, si dokter bilang Rob alias si bocah pembuli ngadu ke konselor sekolah karena ketakutan setengah mati sampai mendapat mimpi buruk. Pas lagi ngobrol, Dr. Neblin ngajak John ngeliat burung langka pakai teropong binokular. Tapi fokus John malah teralih. Lewat teropong itu dia ngeliat pria misterius yang waktu malam Halloween dia curigai. Karena penasaran, John langsung ngebuntutin pria itu keliling kota. Sampai akhirnya pria misterius itu nyamperin Pak Crowley, tetangga John yang tua tadi. Dimana pada saat itu Pak Crowley mau pergi mancing di danau. Pria itu pun menawarkan bantuan, dan tanpa curiga Pak Crowley ngajak dia masuk ke mobilnya. Karena takut terjadi apa-apa sama Pak Crowley, John langsung mengenjot sepedanya sekuat tenaga buat ngikutin mereka. Dan sesampainya di danau yang sepi, John sembunyi di balik pohon buat mengintai. Pria misterius itu mulai motong es pakai gergaji mesin. Tapi pas Pak Crowley lagi batuk-batuk dan lengah, pria misterius itu tiba-tiba ngeluarin pisau yang besar, siap buat mencocol Pak Crowley dari belakang. Tapi plot twistnya di luar Nurul. Bukannya pria misterius itu yang ngebunuh, tapi justru Pak Crowley yang dengan gerakan super cepat langsung balik badan, lalu mencocolkan ranting pohon tajam ke dada pria itu sampai mati seketika. Gak sampai di situ, John makin shock pas ngelihat Pak Crowley ngerobek dada korbannya. Ngambil paru-parunya, lalu ngerobek dadanya sendiri buat ngeganti paru-parunya yang udah menghitam. Begitu selesai, napas Pak Crowley langsung lancar lagi. Di sini John sadar, tetangganya ini bukan sekedar pembunuh berantai biasa, tapi dia juga monster supranatural. Saking paniknya, adegan langsung pindah memperlihatkan John yang lagi telentang di meja mayat sambil bengong, karena dia masih trauma sama apa yang baru aja dia lihat. Besoknya John nemuin berita jadul tentang seorang pria bernama Emmett yang hilang misterius di kota Arizona 42 tahun yang lalu. Di TKP hilangnya Emmett, polisi nemuin cairan hitam misterius yang sama persis kayak di kota John sekarang. Malamnya John ngebuntutin Pak Crowley dan istrinya, yaitu Kay, ke acara dansa. Mereka kelihatan mesra banget, tapi kelihatan kalau Pak Crowley mulai kepayahan karena penyakit radang sendi di kakinya. Akhirnya ada kakek-kakek lain bernama Greg yang gantiin nemenin Kay berdansa. Di pojokan Pak Crowley ngeliatin mereka sambil masang muka yang penuh dengan rencana jahat. Habis dari sana, Pak Crowley ngajak istrinya makan di restoran. Pas John lagi asik ngintip, dia malah apes kepergok sama ibunya dan Dr. Neblin yang ternyata lagi makan malam berdua. Karena mereka berdua kelihatan gugup, John langsung emosi dan nuduh mereka diam-diam pacaran. Tapi ibunya langsung klarifikasi kalau mereka cuma sesekali ketemu, buat bahas perkembangan psikologisnya John. Besoknya petualangan detektif John berlanjut. Dia ngebuntutin Pak Crowley ke sebuah barbershop lokal, yang ternyata milik si Greg, kakek yang nemenin istri Pak Crowley dansa semalam. Awalnya mereka ngobrol terlihat sangat akrab. Tapi pas Greg masuk ke ruang dalam buat ngambil gunting, Pak Crowley pun langsung bergerak cepat. Dia menutup tirai jendela, mematikan lampu tanda open, dan mengunci pintu utama. Itu artinya kalian sudah pasti tahu. Karena panik pengen nyelamatin kakek Greg, John langsung nyalain alarm darurat di luar toko. Kebetulan ada 2 polisi lewat dan langsung datang mengecek. Pak Crowley ngebuka pintu dengan santai. Tapi tiba-tiba,
Pak Crowley malah ngebunuh kedua polisi itu dengan sadis di depan mata John. Gak lama kemudian Pak Crowley keluar dari toko dengan kondisi kaki yang sudah gak pincang lagi. Dan benar saja Pak Crowley baru aja memanen kaki kakek Greg buat dipasang ke tubuhnya sendiri. Tapi kayaknya jadi Pak Crowley enak juga ya. Kalau ada organ rusak ya tinggal ganti sama organ orang lain aja. Di sini John cuma bisa pasrah ngelihat Pak Crowley ngebuang mayat Greg ke bagasi mobil lalu kabur dari sana. Besoknya rumah Greg langsung ramai dikepung warga dan polisi. Sialnya karena dua polisi tewas di barbershop milik Greg dan Gregnya sendiri ngilang. Warga malah nuduh Greg sebagai pelaku pembunuhan berantai selama ini. Melihat kekacauan tersebut, John mutusin buat mulai neror balik si monster, alias Pak Crowley. Pada saat Pak Crowley lagi ngebersihin salju di mobilnya, dia nemuin surat kaleng misterius yang bertuliskan, "Saya tahu siapa Anda yang sebenarnya." Melihat Pak Crowley langsung ketakutan setengah mati. John yang mengintip dari balik jendela cuma bisa tersenyum dengan puas. Saking takutnya, kakek psikopat ini sampai gak berani keluar rumah selama seminggu. Beberapa hari kemudian, John pura-pura bertamu ke rumahnya. Dia ngelihat kondisi kesehatan Pak Crowley makin drop. Pas John ngebantu dia naik tangga, istrinya curhat kalau suaminya itu keras kepala dan gak mau dibawa ke dokter. Pak Crowley sempat berterima kasih ke John dan bilang kalau dia cuma khawatir sama istrinya. Dia nggak bisa bayangin gimana nasib istrinya kalau dia sampai mati duluan. Singkat cerita, malam Natal pun tiba. Sambil pakai topeng ski gambar panda biar nggak ketahuan, John menelpon Pak Crowley dari telepon umum. Dia mengaku sebagai orang yang ngirim surat kaleng waktu itu. Meski awalnya menolak, Pak Crowley akhirnya mau ngobrol juga. John pun bertanya apakah kamu tidak merasa sakit pas ngebongkar organ tubuh kamu sendiri. Dan Pak Crowley menjawab, ya sakit banget. Tapi dia nggak punya pilihan lain. John lalu bertanya soal kasus Emmett di Arizona. Pak Crowley dengan tegas menjawab kalau dia sudah ngambil paksa hidup Emmett yang seharusnya masih panjang. Tapi di tengah obrolan itu, John dengar suara mesin mobil dari seberang telepon. Dan sialnya Pak Crowley ternyata lagi berkendara. Dan dia lagi nyari keberadaan John dengan melacak telepon. Dan bener aja, Pak Crowley berhasil nemuin bilik telepon umum itu. Untungnya John berhasil kabur, meskipun Pak Crowley sempat mengejar. John langsung lari ketakutan ke rumah temennya, yaitu Max. Pas ngintip dari jendela, bener aja, ternyata si kakek psikopat itu udah berdiri di depan rumah Max. Di dalam rumah, Max malah bingung dan marah karena John mendadak muncul setelah 2 minggu gak ada kabar. John yang lagi panik langsung curhat kalau dia udah mulai gila dan ngelanggar aturannya sendiri. Di sini John jujur kalau selama ini dia temenan sama Max cuma biar ngerasa kayak remaja normal dan menahan hasrat psikopat yang ada di dalam dirinya. Mendengar hal itu, Max pun sakit hati. Dia ngerasa dimanfaatin selama 3 tahun ini, dan akhirnya dia mengusir John keluar dari rumah. Karena nggak punya pilihan lain, John pakai lagi topeng pandanya buat jalan balik ke rumah. Tapi di tengah jalan, John dibuat panik pas ngelihat Pak Crowley lagi brutal nyerang ayahnya Max. John pun berusaha narik ayahnya Max buat nyelamatin dia. Tapi Pak Crowley yang gak ngenalin John karena pakai topeng, malah menggeram kayak monster dan nyuruh John untuk segera pergi. Karena sadar gak bakal menang melawan monster dalam kondisi seperti itu, John pun terpaksa mundur. Sekarang kesabaran John sudah habis. Dia mutusin buat ngelawan balik dengan memanfaatkan satu-satunya kelemahan yang dimiliki oleh Pak Crowley, yaitu rasa cintanya yang luar biasa ke istrinya. John langsung pergi ke toko buat beli alat pelacak GPS. Dia lalu sengaja main ke rumah Pak Crowley, pura-pura baik ngebantuin Kai bawain barang belanjaan. Dan secara diam-diam dia menempel GPS itu di mobil Pak Crowley. Di momen ini John sempat tahu kalau Pak Crowley sedang lagi kena penyakit jantung kronis. John langsung dapet feeling.
Si kakek monster ini pasti bakal segera keluar malam-malam pakai mobil ini buat nyari jantung yang baru. Malam itu John langsung kebangun pas dengar suara mobil Pak Crowley dinyalakan. Begitu si kakek monster pergi, John langsung beraksi. Pakai topeng pandanya, dia menyelinap masuk ke rumah Pak Crowley. John masuk ke kamar tidur, mengambil HP milik istri Pak Crowley, lalu memoto wajah istrinya yang lagi tidur buat dikirim ke suaminya, biar kelihatan makin mengancam. John sengaja mengambil sarung bantal buat nutupin muka Kai. Tapi sial, Kai mendadak kebangun dan langsung panik. Refleks John pun nyoba nenangin dia. Tapi karena situasi makin kacau, John gak sengaja memukul Kai pakai jam dinding sampai pingsan. Pas ngelihat ada darah di bantal, John pun langsung lemas. Dia sangat merasa bersalah karena mengira udah ngebunuh orang yang gak bersalah. Karena panik, John pun langsung menelpon Dr. Neblin. Dia bercerita sambil nangis dan mengaku kalau dia akhirnya melakukan hal buruk yang selama ini dia takutin. Dr. Neblin berusaha menenangkan John dan bertanya dia ada di mana biar bisa disusul. Tapi karena ketakutan, John langsung mematikan teleponnya. Lalu pas dicek lagi, untunglah si Kai ini ternyata masih hidup. John langsung merasa lega. Kemudian John mengirimkan foto Kai yang lagi pingsan ke Pak Crowley dengan caption, "Sekarang giliran saya." Menerima pesan ancaman itu, Pak Crowley langsung putar balik dan tancap gas pulang ke rumah. Lalu John buru-buru kabur lewat jendela. Gak lama Pak Crowley sampai di rumah dan langsung berubah ke wujud monster aslinya dan siap buat nyari si penyusup. Sementara itu di luar, pas John mau ngambil kembali alat pelacak di mobil Pak Crowley, dia dibuat kaget waktu ngelihat ke kursi belakang. Di sana ada mayat Dr. Neblin yang udah gak bernyawa. Mengetahui itu, John benar-benar merasa hancur. Tapi dia nggak mau Pak Crowley sampai berhasil memanen jantung sang dokter. Akhirnya John mutusin buat gotong mayat psikolognya itu dan disembunyiin di dalam hutan. Besok paginya John ngelihat dari jauh Pak Crowley lagi ngecek kursi belakang mobilnya dan sadar kalau mayat Dr. Neblin sudah menghilang. Psikopat monster itu langsung natap John penuh kecurigaan. Adegan beralih ke acara pemakaman ayahnya Max. John duduk sendirian di bangku taman dengan perasaan bersalah. Tiba-tiba Pak Crowley datang dan duduk di sebelahnya. Dia langsung nuduh John yang udah menyerang istrinya. Namun di sini John tidak mengelak dan malah balik menuduh Pak Crowley yang udah ngebunuh Dr. Neblin. Pak Crowley dengan entengnya menjawab, "Ya salah si dokternya sendiri. Ngapain malam-malam keluyuran di jalanan cuman buat nyariin John?" Mendengar hal itu, John makin merasa bersalah karena secara nggak langsung dialah penyebab kematian dokter baik itu. John lalu nanya berapa sisa waktu yang dipunya oleh Pak Crowley. Dan psikopat monster ini ngejawab kalau dia masih punya banyak waktu buat nyari jantung pengganti. Gak lama setelah pemakaman selesai dan semua orang mulai bubar, Pak Crowley mendadak batuk hebat sambil mengeluarkan darah. Fisiknya semakin lemah. Pas semua orang udah keluar dari gereja rumah duka, John langsung bergerak cepat mengunci semua pintu dari luar dan menjebak Pak Crowley di dalam. Tapi pas John mau pergi, adiknya bilang kalau ibu mereka ternyata masih ada di dalam gedung. Seketika John langsung panik luar biasa dan langsung lari masuk kembali ke dalam. Dia menuju ke ruang bawah tanah, tempat pembalseman jenazah. Di sana ibunya sudah pingsan di kursi dan Pak Crowley duduk di depannya dengan tatapan kosong. Psikopat ini bilang kalau dia bakal mati sebentar lagi kalau nggak dapet jantung yang sehat. Makanya dia butuh jantung sekarang juga. Pak Crowley pun menyerang John dan maksa nanya di mana John menyembunyikan mayat Dr. Neblin, sambil mengancam kalau tidak diberitahu dia bakal ngebunuh ibunya. Di sini John pura-pura nyerah dan bilang kalau mayatnya ada di dalam lemari pendingin jenazah. Pas Pak Crowley jalan ke arah lemari es, John langsung ngambil besi batangan dan memukul si kakek psikopat sampai roboh. Di saat yang sama ibunya siuman, dan dia langsung dibuat syok ketika ngelihat tangan Pak Crowley yang udah berubah jadi wujud monster ireng. John langsung ngejelasin ke ibunya kalau Pak Crowley ini merupakan psikopat alias pembunuh berantai yang selama ini kita cari. John meminta bantuan ibunya buat ngikat Pak Crowley ke meja operasi pakai tali pengikat jenazah. Mereka mutusin buat melakukan prosedur pembalseman, proses yang harusnya dipakai buat mayat. Tapi kalau dipakai ke makhluk hidup,
Efeknya bisa mematikan secara seketika. Ibu John langsung nancepin selang ke aliran darah Pak Crowley, mengganti darah hitam misterius di tubuh psikopat itu dengan cairan pengawet jenazah. Di sana Pak Crowley langsung menjerit kesakitan. Tiba-tiba dari dalam mulut dan tubuh Pak Crowley keluar sesosok makhluk hitam pekat, besar dan berminyak. Itu adalah wujud asli dari iblis kuno yang selama ini merasuki tubuhnya. John yang ketakutan langsung mengambil pisau bedah buat jaga-jaga. Tapi anehnya si monster malah kayak pasrah sama takdirnya. Dia cuma nantap John dan berkata, "Tolong jagain istri saya." Sadar kalau dia nggak bakal bisa ketemu istrinya lagi dalam wujud manusia, si monster malah memegang tangan John yang lagi memegang pisau, lalu mencocolkan pisau itu ke dadanya sendiri sampai tewas. Seketika tubuh kakek tua itu dan wujud monsternya meleleh, berubah jadi genangan minyak hitam yang pekat. Keesokan harinya polisi akhirnya nemuin mayat Dr. Neblin di hutan. Dan koran lokal mengabarkan kalau Pak Crowley dinyatakan hilang secara misterius. Beberapa waktu kemudian John mutusin buat jenguk Kai yang sekarang tinggal sendirian. Di sana Kai cerita sambil berkaca-kaca tentang masa lalu mereka. Dia cerita kalau dulu mereka ketemu pas umur 30-an. Suatu hari Pak Crowley tiba-tiba nangis di depan Kai dan bilang kalau dia cinta banget sama Kai melebihi apapun di dunia ini. Makanya meski beberapa tahun terakhir suaminya sakit-sakitan, Pak Crowley selalu berjanji bakal nemenin Kai sampai akhir hayatnya. Di sini John baru sadar, alasan si monster membunuh dengan sadis selama puluhan tahun ternyata cuma demi cinta sejatinya, biar dia nggak cepat mati. Di adegan terakhir kita diperlihatkan John, ibunya dan Tante Margaret yang lagi bekerja sama mempersiapkan jenazah Dr. Neblin untuk dimakamkan dengan layak. Kisah cinta tragis Pak Crowley dan istrinya membuat John sadar kalau sesosok monster atau sosiopat kayak dia pun punya hak dan harus berjuang untuk menemukan kebahagiaannya sendiri di dunia ini. Dan film pun selesai. Ending yang sangat membucinkan. Nah, itu dia akhir dari film I Am Not a Serial Killer. Lewat film ini kita diajak mikir, siapa sih monster yang sebenarnya? Pak Crowley, si iblis kuno yang tega ngebunuh demi cinta, atau si John, remaja sosiopat yang justru berjuang mati-matian menahan hasrat membunuhnya demi melindungi orang lain. Intinya film ini mau bilang kalau takdir kita itu ditentukan sama pilihan kita sendiri, bukan dari label atau diagnosis orang lain. Menurut kalian tindakan John di akhir film tadi benar atau salah? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.